Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton setia IMP tentang tema poligami ala Rasulullah dan poligami yang benar seperti apa. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe channel IMP Entertainment News supaya channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat kepada kalian semua. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Untuk poligami yang baik atau yang benar menurut ajaran dari Rasulullah SAW sesuai yang ada di dalam keterangan Quran Surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 129. Di situ kalau untuk ayat yang pertama bahwa Kanjeng Rasulullah SAW berpoligami atas petunjuk dan izin Allah. Tetapi itu pun juga tidak dilakukan dengan istri yang pertama. Karena di saat Kanjeng Rasul menikah dengan Ibu Siti Khadijah dengan usia yang terpaut, beda jauh ya. Di situ Kanjeng Rasul bermonogami. Bermonogami itu tidak melakukan poligami. Hanya satu istrinya sampai menemani ke akhir hayat Ibu Siti Khadijah. Selama 25 tahun Kanjeng Rasul bersama mengarungi rumah tangga dengan Ibu Siti Khadijah sampai pada akhirnya Ibu Siti Khadijah itu rela meninggalkan semua hartanya hanya untuk mendampingi Kanjeng Rasul untuk bersiar. Dan beliau berdua itu mendapatkan rahmat, mendapatkan rezeki yang memang lahir batin hakikat dari Allah, dan sababiahnya Kanjeng Rasul bersama Ibu Siti Khadijah berdagang sampai akhirnya mempunyai harta yang banyak untuk digunakan syiar agama Islam waktu itu di Makkah dan di Madinah. Nabi Muhammad SAW menikahi Ibu Siti Khadijah bukan karena hartanya, tetapi karena memang Ibu Siti Khadijah itu wanita yang sangat soleha, janda, mempunyai banyak anak, dan harta Ibu Siti Khadijah itu digunakan atau diberikan kepada anaknya semua, tanpa mengambil sepeser pun. Jadi Kanjeng Rasul memang berdua dari nol, berdagang dengan Ibu Siti Khadijah sampai akhirnya mendapatkan harta kekayaan yang banyak untuk dijadikan syiar. Kanjeng Rasul waktu menikah dengan Ibu Siti Khadijah kurang lebih di usia 25 tahun. Dan bermonogami dengan Ibu Siti Khadijah 25 tahun juga. Jadi tepat pada Kanjeng Rasul di usia 50 tahun Ibu Siti Khadijah meninggal dunia. Dan di saat Ibu Siti Khadijah meninggal dunia, Kanjeng Rasul tidak pernah mau menikah lagi. Sampai usia 3 tahun ya, berarti sampai usia 53 tahun itu Kanjeng Rasul tidak mau menikah lagi. Hanya mengurus anak dan cucunya Ibu Siti Khadijah. Tetapi karena ada petunjuk dari malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Rasul harus menikah. Harus menikah, dan kalau bisa menikahlah dengan janda tua dulu. Akhirnya Kanjeng Rasul di situ menikahlah dengan janda tua yang usianya 70 tahun. Di saat menikah dengan janda tua di usia 70 tahun dibawalah ke Madinah untuk sama-sama bersyiar. Dan janda 70 tahun itu bernama Ibu Siti Saudah. Ibu Siti Saudah itu membantu Kanjeng Rasul dalam perjuangan menyebarkan agama Islamnya. Tetapi di situ karena memang sudah usianya tua, renta, Ibu Siti Saudah mengizinkan Kanjeng Rasul untuk menikah lagi. Tetapi Kanjeng Rasul tidak mau sebenarnya untuk berpoligami. Di saat Kanjeng Rasul di Gua Hiro, datanglah petunjuk lewat mimpinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa Kanjeng Rasul harus menikahi anaknya atau putrinya dari Abu Bakar, yaitu Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah pada saat itu usianya masih gadis ya, masih belia, masih usia belasan tahun. Sedangkan Kanjeng Rasul itu udah usia 53 tahun, mau nginjak ke 54. Akhirnya di situ Kanjeng Rasul meminta izin untuk berpoligami kepada Ibu Siti Saudah. Akhirnya diizinkanlah menikah dengan Ibu Siti Aisyah, dan di situ Ibu Siti Aisyah benar-benar sangat menyayangi Kanjeng Rasul walaupun usianya beda jauh ya, puluhan tahun. Dan di situ akhirnya Ibu Siti Aisyah pun juga mencintai, menyayangi Kanjeng Rasul dan membantu dalam penyebaran syiar agama Islam. Di saat udah mempunyai istri dua, Ibu Siti Saudah itu meninggal.
Jadi cuma satu-satunya adalah istrinya adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah waktu itu sangat pencemburu kepada Kanjeng Rasul. Tetapi Kanjeng Rasul itu punya niatan untuk bisa memenuhi yang ada di dalam keterangan Quran Surat An-Nisa. Jika engkau mampu, nikahilah wanita 1, 2, atau 3, ataupun 4. Asalkan bisa adil. Nah, Kanjeng Rasul selalu terngiang dengan ayat tersebut, dan di saat di Gua Hira pun juga ada lagi petunjuk datang kepada Kanjeng Rasul untuk bisa berpoligami lagi, tetapi dengan syarat menikahi janda-janda tua yang mempunyai anak banyak, yatim, dan juga menikahi para budak-budak yang memang ditahan oleh Yahudi pada saat itu. Jadi Kanjeng Rasul itu waktu itu meminta izin kepada Ibu Siti Aisyah untuk bisa berpoligami. Tetapi Ibu Siti Aisyah itu tidak mengizinkan. Tetapi Kanjeng Rasul mengatakan bahwa dia bukan karena untuk masalah cinta atau mahabbah ya. Tapi Kanjeng Rasul ingin berpoligami untuk membebaskan budak-budak dan memuliakan wanita. Wanita-wanita tua yang memang udah renta, yang banyak anaknya, yang kesusahan, dan juga yang miskin. Akhirnya di situ Ibu Siti Aisyah dengan solehahnya mengizinkan Kanjeng Rasul untuk menikah lagi. Akhirnya menikahlah dengan Ibu Rohmah, dengan Ibu Umamah, dan seterusnya. Sampai akhirnya menikahlah, ditotalkan istri Kanjeng Rasul itu bukan 23. Banyak beredar ya, banyak versi katanya istri Kanjeng Rasul itu ada 23, padahal bukan. Istri aslinya hanyalah 11, dan itu pun juga tidak semuanya dinikahi begitu saja. Ibu Siti Khadijah meninggal 25 tahun bersama, terus akhirnya menduda 3 tahun, ada petunjuk untuk menikahlah dengan janda tua. Terus menikahlah dengan Ibu Siti Aisyah. Akhirnya kesini menikahlah dengan Ibu Rohmah, dengan Ibu Umamah, dan seterusnya. Akhirnya di saat Kanjeng Rasul berpoligami, Kanjeng Rasul pun sama, hanya manusia biasa, walaupun beliau adalah kekasih Allah. Makanya sebelum Kanjeng Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, di dalam Al-Quran sudah tertulis, di Quran Surat An-Nisa ayat 129, bahwa Allah menegaskan tidak akan pernah ada manusia yang bermampu adil dalam mahabbah. Mahabbah itu adalah kasih sayang. Jadi Allah pun juga berkata, menegaskan di dalam ayat tersebut bahwa menikahlah satu seumur hidup. Berarti bisa dikatakan Allah pun juga tidak menyuruh poligami, karena poligami itu bukan wajib tetapi sunnah. Sunnah pun hanya untuk Kanjeng Rasul. Karena di tahun 1126 Hijriah, Kanjeng Rasul pun berucap kepada para sahabat bahwa tidak akan ada pernah yang bisa berpoligami adil seperti saya. Kata Kanjeng Rasul berkata seperti itu, karena Kanjeng Rasul pun juga masih belum bisa untuk adil dalam segi mahabbah kepada istri-istrinya. Tetapi Kanjeng Rasul hanya menjalankan tugas dan petunjuk dari Allah, juga malaikat Jibril alaihissalam, untuk bisa menikahi janda-janda tua. Beda halnya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak yang berpoligami dengan berkedokan mengikuti sunnah Rasul. Padahal sebenarnya sunnah Rasul itu sangatlah susah untuk dijalani. Kanjeng Rasul pun juga susah untuk menjalani poligami pada saat itu. Karena untuk mendidik dan membimbing Ibu Siti Aisyah aja tidak cukup dalam waktu yang sebentar. Kanjeng Rasul sampai pada akhirnya mendidik Ibu Siti Aisyah yang pencemburu sampai 10 tahun. Di 10 tahun itu Ibu Siti Aisyah barulah sadar, menyadari bahwa yang namanya cemburu itu memang kodrat dari Allah, tetapi kita nggak usah cemburu dengan yang namanya istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Karena Kanjeng Rasul menikahi mereka bukan karena hawa nafsu birahi, tapi karena kasih sayang dan ingin memuliakan niatnya. Benar, jadi Kanjeng Rasulullah itu berpesan kepada putri kesayangannya, Siti Fatimah Az-Zahra, untuk tidak mau dipoligami. Dan jangan pernah menyuruh suaminya untuk berpoligami. Karena Kanjeng Rasul tidak mau sampai putrinya itu ataupun menantunya mendapatkan dosa yang lebih banyak, mendapatkan dosa yang lebih besar, dan juga tidak mau mendapatkan mubah. Mubah itu adalah bisa dikatakan hal yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya, yang tidak Allah berikan pahala tersebut kepada makhluknya. Jadi Kanjeng Rasul itu menyuruh Siti Fatimah Az-Zahra untuk bisa mencintai, menyayangi
dan mengasihi suaminya seorang sampai akhir hayat. Dan begitu pun juga Rasulullah menyampaikan kepada menantunya harus bisa menyayangi dan mencintai Siti Fatimah Az-Zahra untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Jangan pernah ada wanita-wanita lain yang memang mau dimadu setelah menantunya itu menikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Terkecuali kalau misalkan putri kesayangannya itu meninggal dunia, boleh kamu menikah lagi. Dan boleh kamu berpoligami asalkan bisa adil. Tetapi di dalam Quran surat An-Nisa pun juga tidak akan ada yang bisa adil karena Allah sendiri yang menegaskan. Adil, kalau untuk adil dalam berpoligami, mungkin adil untuk harta masih bisa. Adil untuk waktu masih bisa. Tetapi adil untuk rasa kasih sayang itu tidak akan pernah ada yang bisa. Pasti akan condong ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Yang nantinya akan diazablah di akhirat nanti bahwa si orang atau laki-laki yang berpoligami mencondongkan rasa kasih sayangnya kepada salah satu pihak, badannya itu akan berat sebelah dan itu udah jelas akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Makanya Allah menegaskan dan Rasulullah SAW berkata atau berucap di dalam ayat surat An-Nisa itu, jika kau tidak bermampu adil, lebih baik nikahilah satu seumur hidup kalian. Begitu. Dari penonton setia IMP ada yang bertanya, untuk adil dalam waktu yang berpoligami itu seperti apa? Adil itu contohnya ada laki-laki yang menikah dengan istri pertama, terus ingin menikah lagi dengan istri kedua. Berarti punya 2 istri. Di saat si istri pertama minta 4 hari dalam 1 minggu, istri kedua itu minta 3 hari dalam 1 minggu. Contohnya berturut-turut Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu di istri pertama. Jumat, Sabtu, Minggu itu di istri kedua. Di saat istri pertama mendapat jadwal gilir dari suaminya dan mendapatkan si istri pertama itu lagi berhalangan atau lagi haid gitu. Nah, tiba-tiba si suaminya itu karena memang tidak kuat menahan hawa nafsu birahi, di saat harusnya ada di tempat tinggal istri pertama, ingin minta izin lah untuk pulang ke rumah istri kedua. Nah, itu pun tidak boleh. Karena itu bisa memadorotkan dalam pernikahan ibadah rumah tangga. Jadi di saat mau istri pertama atau istri kedua sedang haid, dalam jadwal giliran suami tersebut tidak boleh meninggalkan kedua istrinya. Contohnya istri pertama lagi haid, di jadwal giliran istri pertama, ya bertahanlah di istri pertama sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Barulah Jumat, Sabtu, Minggu pulang ke istri kedua. Begitupun juga sebaliknya, di saat istri kedua sedang berhalangan, gak usah pulang dulu ke istri pertama yang sedang tidak haid, tapi tetap mendampingi setia dengan istri kedua. Setelah selesai 3 hari barulah pulang lagi ke istri pertama. Itu keadilan dalam waktu. Karena kalau sampai si suaminya sendiri tidak bisa adil dalam waktu, itu bisa memadorotkan di dalam rumah tangganya. Dan untuk adil dalam masalah harta. Adil dalam masalah harta itu ada takarannya. Kalau untuk istri pertama yang memang belum mempunyai anak, terus si suami itu menikah lagi dengan istri kedua, ingin mempunyai anak, berarti sama-samanya kedua istri ini belum mempunyai tanggung jawab ya. Jadi si suami itu berhak untuk bisa membagi ratakan hasil nafkahnya. Jadi ke si istri A ini, ke istri pertama 50, ke istri yang kedua pun juga sama 50. Beda halnya dengan istri pertama yang sudah mempunyai anak, mau 1, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya, itu harus ada yang dibedakan. Di dalam keterangan surat An-Nisa pun juga ada nafkah lahiriah yang adil itu seperti apa terhadap istri pertama yang sudah mempunyai anak. Itu takarannya adalah 7%, 70%, 30%. Jadi di saat si suami mempunyai uang contohnya 100.000, ke istri yang pertama itu harus memberikan 70.000. Karena itu mutlak hak istri pertama dan juga anak-anaknya. Yang 30.000 itu untuk bagian istri keduanya. Nah, terus ada lagi yang bertanya, bagaimana sih adil dalam membagi rasa? Dalam membagi rasa kasih sayang itu, sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang bisa adil. Karena Nabi pun sendiri juga berucap bahwa saya sendiri pun tidak bisa adil terhadap istri-istri saya. Karena saya hanya satu, mencintai dan menyayangi hanyalah Siti Khadijah.
Karena Nabi Muhammad bermonogami selama 25 tahun dengan Ibu Siti Khadijah. Dan dengan istri-istri yang lainnya hanyalah sebentar. Nabi hanya ingin memuliakan saja niatnya dan ingin mengangkat harkat derajat kaum wanita pada saat itu. Akhirnya Nabi pun juga mendapatkan uang sisa harta warisan dari Ibu Siti Khadijah dan Nabi pada saat dulu berdagang, digunakanlah untuk membiayai istri-istrinya dan anak-anak yatim yang memang itu adalah anak tirinya. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana sih adil dengan masalah rasa? Tidak akan pernah ada yang bisa adil dalam masalah rasa. Pasti semuanya akan condong ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Tidak akan bisa menyamaratakan. Dan berpoligami dalam masalah birahi. Yang baik itu seperti apa? Di dalam rumah tangga itu, sungguh pernikahan adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Dan tidak ada bahasa istri pertama yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, itu jelas jaminannya surga. Itu salah besar. Itu hanya dalil-dalil orang yang berkedokan ingin bersunah Rasul, mengikuti ala Rasul tetapi salah cara. Itu karena ingin memaksakan kehendak. Untuk berpoligami, si istri pertama itu mau mengizinkan atau tidak, suami itu punya hak. Tetapi ditanya dulu, mampu adil nggak dalam efisiennya? Begitu. Kalau misalkan tidak mampu adil, alangkah lebih baiknya jangan, daripada nantinya hidupnya madorot. Bisa sampai tidak mendapatkan sedikit pun pahala atau kasih sayang dari Allah. Nah, dalam segi birahi, kebanyakan kan orang-orang itu menikah lagi bukan dengan yang usianya lebih tua, tapi banyak orang yang menikah lagi dengan usia yang lebih muda. Untuk apa lagi kalau bukan tujuannya untuk birahi? Karena di dalam keterangan surat An-Nisa pun juga berkata bahwa akan banyak sekali orang-orang nanti yang akan berpoligami mengikuti jejak Kanjeng Rasul dengan salah cara. Salah caranya itu menikahlah dengan yang usianya di bawah si suami tersebut untuk melampiaskan hawa nafsunya birahi. Dan itu sudah jelas-jelas di dalam Quran surat An-Nisa pun tidak akan pernah mendapat pahala si suami yang memang menikah dengan wanita yang hanya untuk melampiaskan hawa nafsu birahi. Karena hawa nafsu birahi ada di dalam kitab Al-Fariji ya. Di dalam kitab Al-Fariji itu si suami yang ingin melampiaskan hawa nafsu birahi bisa direm dengan sholawat Nabi. Sholawat Nabi yang terus-terusan dibaca dengan zikrullah. Dibaca rutin dengan kesehariannya. Seberapa berat pun birahi yang dirasakannya akan hilang dengan sendirinya dan akan menambahkan rasa kecintaan dan sayangnya kepada istri sahnya. Dan bisa dikatakan kepada istri satu-satunya. Dan itu Allah akan memberikan rahmat, akan memberikan rezeki yang tidak terduga, dan juga akan memberikan ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah tangga. Dan untuk pahala istri yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, tidak ada jaminannya surga. Karena semua perempuan itu dikudratkan, diberi rasa cemburu oleh Allah agar bisa menjaga pasangannya masing-masing. Jadi kebanyakan orang salah kaprah dalam menanggapi hal poligami. Jadi pahala istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi itu hanya mendapatkan pahala kesabaran, bukan jaminan surga. Dan untuk suami yang memang menikah lagi tanpa menyakiti istri pertama dan tidak menyakiti juga istri kedua, mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Jadi kalau untuk masalah surga dan neraka itu tergantung amal baik dan amal buruk kita yang akan ditimbang nantinya oleh malaikat. Iya pemirsa, mungkin sekian pembahasan dari saya. Nanti selanjutnya akan saya bahas lagi yang lebih detail. Dan sebelum kita pamit, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.